Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Miss? Alhamdulillah pasti semuanya sehat-sehat ya kan? Nah, kita lanjutkan ya pembelajaran kita di tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Masih ingatkah kamu gambar bergerak berikut ini? Iya, betul sekali. Nah, itu adalah gambar pasar. Menurut kamu, Nak, ketika para penjual dan pembeli melakukan kegiatan di pasar, apakah mereka memilih bekerja sama hanya dengan orang-orang yang memiliki persamaan dengan mereka? Tidak kan? Nah, mengapa ya? Alasannya karena semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, dan berbeda pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Nah, coba kamu perhatikan gambar bergerak di atas ini. Nah, itu adalah gambar beraneka ragam baju adat di Indonesia. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mewarnai kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, Nak, kita sebagai anak bangsa seharusnya mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Nah, pasti kamu tahu kan ini lambang apa? Iya, betul sekali. Ini adalah lambang negara kita, Garuda Indonesia. Sekarang Miss akan mengenalkan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan keberagaman, Nak, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, coba kamu amati gambar berikut ini. Kedua gambar di samping bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak, Nak, contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Coba kamu perhatikan gambar yang segar-segar ini. Nah, itu tadi adalah gambar air infus, atau lebih terkenalnya itu infused water atau spa water kalau dalam bahasa Indonesia nih ya, yaitu air infus. Nah, ini jadi tren nih dalam kesehatan di luar negeri maupun di dalam negeri. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan
mengkonsumsinya ya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kamu bisa mencobanya di rumah nih nak. Caranya itu ada di buku tema 3 halaman 71. Selamat menikmati. Oke, sekarang ini Miss akan menunjukkan sebuah video iklan. Perhatikan baik-baik. Asik, iya. Yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Ya, nanti dingin loh. Ini dia, akhirnya penasaran. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin. Hanya Oreo. Oke, kata kunci iklan. Nah, kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Ciri kata kunci adalah terdapat dalam judul iklan, disebutkan pada awal iklan, kata kunci dapat dilihat pada gambar atau videonya. Nah, jadi iklan yang tadi kamu lihat tuh adalah iklan apa? Iya benar, Oreo. Pasti kamu pernah makannya kan? Nah, kata kunci pada iklan Oreo itu adalah iya betul, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itu adalah kata kunci yang pasti kamu juga ingat kalau kamu ditanya diputar, dijilat, dicelupin adalah iklan, pasti kamu jawab Oreo. Makanya itu kata kunci yang pasti selalu diingat. Oke, kita lanjutkan ya. Tari Kancet Papatai. Nah, tari Kancet Papatai ini adalah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Coba kamu perhatikan gambar bergerak berikut. Nah, gerakannya itu melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki berjingkat melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Nanti kita akan praktek ini saat kita bersekolah kembali. Oke, sekian dulu penjelasan dari Miss. Kalau ada yang tidak mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. See you in next video. Assalamualaikum. Bye-bye.